Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Fahruddin Usman, NIM 1204275 dari Prodi Rekayasa Kehutanan TPB 44. Saya di sini akan mempresentasikan program CPP dan flowchart yang telah dibuat. Ini merupakan flowchart dari kelas besar matematika. Yang pertama ada main. Kemudian dideklarasikan integer, pilihan, max, min, wilayah, i, panjang, calon murid, dan lain-lainnya. Kemudian real jumlah, string ulang, dan boolean sama. Nah, ini ada outputnya ada nama, NIM, Prodi, TPB, dan mata kuliah yang diambil. Kemudian ini ada output ini memasukkan jumlah data, kemudian memasukkan inputnya. Nah, untuk ini merupakan deklarasi dari array dengan jumlah 0, min 0, max, dan 0. Nah, kemudian ini merupakan output data dari deklarasi tersebut, dan ini bisa dilihat. Kemudian ada data 1 dan data 2. Jumlah data sama dengan jumlah ditambah data 1. Apabila true, maka hasilnya min sama dengan data, max sama dengan data juga. Apabila false atau salah, maka false min kurang dari data, true min sama dengan data, false. Jika false, maka hasil dari maksimalnya akan lebih kecil dari data yang telah dibuat. Next, ini merupakan integer yang telah dibuat. Kemudian ini ada next ini ada t sama dengan 0. Kemudian apabila data kurang dari data yang pertama dan hasilnya true, maka hasilnya akan data sama dengan data j kurang dari 1. Apabila salah, maka terjadi integer bebas dengan hasilnya 0. Next. Nah, ini merupakan contoh output data yang telah dibuat dari data ke yang misalnya data 1, terus outputnya i plus 1 sama dengan output data. Nah, untuk output data yang telah dibuat, ini merupakan output yang ingin dipilih. Misalnya dicari mean, median, modus, range, nilai ragam, variasi, dan memasukkan angkanya saja. Kemudian kita dapat menginput pilihan, misalnya ingin mengambil jumlah mean. Jika true, min sama dengan jumlahnya, dan kemudian akan keluar output min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data, dan ini merupakan outputnya. Nah, ini apabila hasilnya true, maka output data akan sama dengan jumlah data dibagi n sama dengan hasilnya. Jika false, maka terdapat pilihan yang kedua. Jika pilihan keduanya true atau benar, maka nilai n genap, maka median sama dengan data n dibagi 2. Jika n genap, maka median data sama dengan n dibagi 2. Kemudian hasilnya jika true, maka median sama dengan data dibagi 2 plus data yang telah ditentukan. Kemudian
median dibagi 2, lalu keluar hasil output dari median tersebut. Apabila salah, maka median sama dengan N bagi 2, kemudian hasil dari median, terus kemudian dari keluar hasil dari output median tersebut. Apabila pilihan kedua salah atau false, maka masuk ke pilihan ketiga. Nah, pilihan ketiga ini jika telah dibuat maka hasilnya true atau benar, maka modus adalah data yang sering muncul, I sama dengan 0, kemudian hasilnya calon modus sama dengan data, panjang calon modus sama dengan 1, panjang modus 0, kemudian hasilnya sama, maka disebut true atau benar. Jika hasil yang telah diketahui benar, maka keluar data calon modus. Untuk calon modus bisa dilihat panjang calon modus sama dengan panjang calon modus ditambah 1, maka hasilnya I sama dengan I plus 1. Apabila salah, maka dapat terjadi pengulangan. Apabila pilihan ketiga ini tetap masih salah atau false, maka kita masuk ke pilihan keempat. Dan pilihan keempat jika benar, maka output wilayah adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal, maka output wilayahnya adalah nilai maksimal dan hasil dari output tersebut adalah output dari wilayahnya tersebut. Apabila pilihan keempat masih tetap salah juga atau false, maka kita masuk ke pilihan kelima. Maka pilihan kelima jika benar atau true, maka n-nya itu jumlah dibagi n sama dengan 0, maka ragamnya juga hasilnya 0. Nah, ini merupakan contoh output yang telah dibuat. Untuk ragam sama dengan data dikurangi min, kemudian ragam dikali ragam, maka hasilnya bisa I lebih kecil daripada N dikurang 1. Jika hasilnya false, maka outputnya itu akan bernilai positif. Apabila salah, maka hasilnya tetap sama dengan atau N kurang dari 1. Apabila pilihan kelima tetap salah, maka dapat terjadi pengulangan. Maka pengulangannya itu dapat ini output pengulangannya itu ada semacam ya atau tidak untuk menginput ulang data yang telah dibuat. Apabila data yang telah dibuat hasilnya benar, maka pengulangan disebut ya atau tidaknya. Apabila hasilnya masih tetap salah, maka dapat diulang melalui ini melewati titik ini. Selanjutnya kita 15 hingga 28 ini ada for. For ini di sini berfungsi untuk melakukan pengeksekusian beberapa pernyataan secara berulang. For pada bagian ini digunakan untuk memasukkan nilai maksimum dan nilai minimum dan membuat variabel tampungan untuk menjumlahkan semua nilai yang telah diinputkan pengguna untuk mencari nilai rata-rata. Nah, di baris 20 hingga baris ke-27 ini fungsi if sama dengan else adalah suatu fungsi yang mengeksekusi atau menjalankan suatu program. Apabila suatu kondisi atau persyaratan terpenuhi, maka program tersebut atau perintah tersebut dijalankan. Tetapi apabila kondisi atau syarat tidak terpenuhi, maka disinilah fungsi dari else tersebut pada bagian if ini digunakan untuk mencari nilai minimum dan nilai maksimum. Kemudian di baris ke-29 ini adalah cout sama dengan n, yaitu fungsi untuk membuat baris baru pada tampilan output. Nah,
Kemudian di baris 31 hingga 40 terdapat dua for. Pada bagian ini digunakan untuk mengurutkan nilai melalui perbandingan tiap data. For pertama yaitu digunakan perulangan pada data yang pertama. Kemudian sampai data n. Pada for kedua untuk pengulangan data sampai data n sampai data yang pertama. Kemudian pada baris urutan 41 hingga 43, pada for bagian ini digunakan untuk menampilkan pada output data setelah diurutkan. Pada baris kemudian di baris ke-46 ini, do while berfungsi untuk mengulangi pengeksekusian beberapa substatement berdasarkan conditional expression yang ada. Pada bagian do while ini digunakan untuk mencari nilai pada pilihan yang diinginkan. Jika pada bagian while telah terpenuhi, maka perulangan akan terhenti. Kemudian di baris ke-55 hingga akhir, ini terdapat pilihan if, pilihan sama dengan plus 1. If else ini pada bagian ini merupakan bagian pilihan yang dimana kita ingin mencari sebuah nilai pada pilihan yang disediakan pada layer output. Juga kita memasukkan nilai 1 pada pilihan, maka program akan mencari nilai mean atau rata-rata. Untuk nomor 2 yaitu untuk mencari nilai median atau nilai tengah. Kemudian untuk nomor 3 untuk mencari nilai modus. Nomor 4 untuk mencari nilai wilayah atau nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Dan kemudian yang kelima untuk mencari nilai variansi atau ragam sampel pada materi matematika dasar statistik deskriptif. Kemudian selanjutnya kita akan masuk program kedua, materi hukum Ohm fisika. Nah, ini merupakan tampilan flow algoritmnya. Yang pertama di sini ada start, di mana di menu program ini dapat kita mulai program yang akan dijalankan. Kemudian di sini saya akan menggunakan deklarasi yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Di sini saya akan membuat konsep variabel string. Ini string. Pada pilihan dan ulang. Kemudian ada cout sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Di sini saya membuat output yang pertama yaitu berupa nama, NIM, dan kelas saya sebagai identitas program yang saya buat. Selanjutnya di sini jika dilihat ada bulatan, yang biasa disebut konektor yang berfungsi untuk menghubungkan atau menyederhanakan suatu simbol dan dengan garis dalam suatu halaman. Kemudian ada juga panah yang bisa disebut dengan flow card atau flow direction atau simbol arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dengan garis lainnya. Selanjutnya di sini saya memasukkan beberapa output yang telah dibuat, kemudian dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan pada program. Yang pertama ada output 1 yaitu tegangan, output 1 ini tegangan, yang kedua output kedua ukuran arus, output 3 hambatan, dan output yang terakhir sebagai input untuk pendeklarasian. Selanjutnya ada real array. Selanjutnya ada real array atau real hasil, di mana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Selanjutnya di sini kita masuk pada pilihan pertama yaitu menghitung tegangan dengan rumus V sama dengan I dikali R. Kemudian memasukkan output, kemudian input variabel,
dan juga output masukan dari rumus R tersebut. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan kuat arus sebagai hambatan. Rumusnya dapat dicari. Kemudian kita masuk pada pilihan kedua, yaitu mencari I atau kuat arus dengan rumus V sama dengan V dibagi R. Kemudian kita memasukkan nilai V-nya, kemudian memasukkan rumus R yang kemudian akan dapat dicari dengan satuan ampere. Kemudian di pilihan ketiga kita memasukkan real array atau memasukkan nilai tegangan R sama dengan V dibagi I. Output masukkan V, terus kita memasukkan nilai I, maka hasilnya akan dapat satuan ohm. Nah, apabila di antara pilihan pertama, kedua, dan ketiga tetap masih salah, maka output menunjukkan error atau masukan antara 1, 2, atau 3. Apabila jika telah dicari tetap ada kesalahan, maka di sini output akan mengatakan ya atau tidak. Jika iya, maka kita akan memasukkan input ulang, maka hasilnya true iya. Kalau false, kita akan tetap keluar. Kemudian kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu program CPP fisika ohm. Untuk memulai program, kita klik include atau klik include IOStream, include string using namespace in main, dan using namespace std. Nah, digunakan std ini agar saat melakukan pemrograman, nama std ini tidak akan terus berulang-ulang. Untuk selanjutnya kita mengetik cout program hukum ohm. Nah, ini dapat dilihat tampilannya seperti ini. Setelah itu kita ketik NL untuk mengakhiri kata tersebut. Selanjutnya kita ketik pilihan di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Selanjutnya kita mendeklarasikan while sebagai program perulang-ulangan. Setelah itu kita ketik cout pada pilihan pertama, kedua, dan ketiga untuk ditampilkan pada output data. Pilihan ke-1 yaitu untuk mencari nilai dari tegangan. Kemudian pilihan kedua dan ada pilihan yang ketiganya juga. Kemudian kita memasukkan rumus dari tegangan. Apabila deklarasi if sama dengan else, if else dan if merupakan program percabangan, maka fungsi sin dalam pemrograman yaitu input data. Selanjutnya pilihan kedua yaitu menghitung nilai kuat arus. Kemudian kita memasukkan rumus kuat arus. Setelah itu pilihan ketiga membuat nilai hambatan. Setelah memasukkan nilai hambatan, selanjutnya kita memasukkan rumus-rumus hambatan. Kemudian ketik if else pada pilihan ketiga untuk pemrograman, maka selesai. Jika selain pilihan 1, 2, dan 3, maka data akan menampilkan kode yang telah dibuat itu adalah salah atau error. Dan untuk mengakhiri pemrograman, ketik NL. Kegunaan pemrograman ini adalah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus fisika dasar dalam menghitung dan mencari nilai pada hukum ohm. Selanjutnya kita jalankan program tersebut dengan cara klik F11 atau compile and run. Kita bisa langsung di ke menu execute, kemudian di sini ada compile dan run juga. Selanjutnya saat sudah di compile run, maka tampilannya akan masuk ke dalam ini. Kita ke mau compile dulu, terus kita
data sudah dikompil. Selanjutnya kita menjelaskan dan memasukkan angka ke dalam rumus yang telah dibuat. Sekian, itu saja presentasi yang saya buat dalam tugas besar ujian akhir fisika dasar. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara, saya sangat memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.